Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu pada setiap harinya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Maulana dengan NIM 22501911158 dari angkatan 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu tentang pelayanan kefarmasian. Tentunya yang kita semua tahu teman-teman bahwa kesehatan itu merupakan aset yang paling berharga. Namun di balik resep dan kemasan obat yang sampai kepada kita itu terdapat peran krusial yang sering luput dari perhatian, yaitu pelayanan kefarmasian. Di mana kefarmasian ini bukan cuma sekedar menyerahkan obat, memberikan informasi dan lain sebagainya, tapi sebuah rangkaian kegiatan yang melibatkan tanggung jawab penuh apoteker untuk memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Nah, tentunya dalam pengelolaan sidang farmasi, Alkes, dan BMHP itu di sarana pelayanan farmasi itu tentunya ada alurnya sendiri teman-teman semuanya. Di mana dalam hal ini itu ada 4 sarana pelayanan kefarmasian dengan alur pengelolaan itu yang sebenarnya sama, hampir semua mirip, namun ada beberapa perbedaan. Tentunya yang pertama itu dari apotek, dapat kita lihat teman-teman itu ada 7 alur. Untuk pertama itu ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, ada pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Sedangkan untuk dari puskesmas, rumah sakit, dan klinik itu kurang lebih ada 9 alur, namun ada beberapa perbedaan. Untuk perbedaan pertama itu ada dari nomor 1 teman-teman. Untuk puskesmas itu ada perencanaan yang pertama itu. Misalkan dari rumah sakit dan itu yang pertama itu ada pemilihan sama-sama. Lalu yang perbedaan tuh kalau dari rumah sakit itu ada perencanaan kebutuhan, dan perbedaan sendiri itu dari tiap puskesmas, rumah sakit, dan klinik itu terdapat di akhir, di mana untuk puskesmas itu terdapat pemantauan evaluasi, untuk di rumah sakit ada pengendalian dan administrasi, serta di klinik itu administrasi. Sedangkan dari penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan lain-lain itu sama. Nah, tahap pertama dari semuanya itu ada perencanaan, teman-teman. Di mana perencanaan ini merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan yang bertujuan menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Untuk perencanaan dilakukan itu untuk dilakukan menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan. Antara lain seperti konsumsi, epidemiologi, metode kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, lalu disesuaikan dengan anggaran tersedia. Dalam perencanaan juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti anggaran tersedia berapa, penetapan prioritasnya seperti apa, sisa persediaannya ada apa saja, ada berapa saja, data pemakaian periode seperti apa, waktu tunggu pemesanannya berapa lama, dan rencana pengembangannya. Dalam perencanaan sendiri itu memiliki metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada metode perhitungan rencana kebutuhan obat yang juga terdiri dari beberapa metode. Ada metode konsumsi, di mana ini merupakan didasarkan pada data konsumsi dalam farmasi periode sebelumnya dengan penyesuaian yang dibutuhkan. Untuk perhitungan itu berdasarkan analisis data konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya ditambah stok penyangga atau buffer stok, ada juga stok waktu tunggu lead time, dan memperhatikan sisa stok. Lalu selanjutnya ada metode morbiditas teman-teman, di mana metode ini dalam perhitungan kebutuhan obat itu berdasarkan pola penyakit dengan mempertimbangkan keperluan obat-obat tertentu berdasarkan dari jumlah obat dan kriteria penyakit umum, serta mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Untuk ada pula dalam metode perencanaan ini, ada pula selain metode lain itu ada metode perencanaan lain teman-teman. Yang pertama ada analisa ABC dibagi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A itu merupakan kelompok jenis yang jumlah nilai rencana pengadaan itu menunjukkan penyerapan dana 70% dari kalau jumlah dana obat yang keseluruhan. Lalu ada kelompok B dengan penyerapan dana 20% dan kelompok C dengan paling sedikit yaitu penyerapan dana sekitar 10%. Untuk kedua tuh ada analisis event teman-teman, di mana juga terbagi menjadi 3 kelompok. Untuk V itu ada vital, merupakan kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa atau life saving, contohnya seperti obat shock anafilaksis. Lalu ada kelompok E obat esensial, di mana kelompok
merupakan kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling sering dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya itu ada obat-obat anti diabetes, analgesik, dan antikonvulsi. Lalu yang terakhir ada obat N, yaitu non esensial. Di mana itu obat-obat untuk penyakit-penyakit ringan seperti suplemen dan vitamin. Lalu selanjutnya ada pemilihan, di mana pemilihan ini merupakan kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan juga didasarkan dengan beberapa pertimbangan, di mana pertama itu ada formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi biasanya diterapkan di rumah sakit. Lalu juga ada standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Juga ada dari pola penyakit, ada juga dari efektivitas dan keamanan, serta yang terakhir itu ada dari harga dan ketersediaan obat, sediaan farmasi, alkes, dan BMHP lainnya di pasaran. Lalu selanjutnya ada pengadaan teman-teman, di mana pengadaan ini merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Di mana tahapan pengadaan itu di setiap tempat punya perbedaan sendiri. Kalau untuk di apotek, pengadaan itu dilakukan dengan memberikan sediaan. Pemesanan sediaan juga menentukan sediaan dengan menulis di belangko SP saat pesanan. Untuk pengadaan obat dan bahan obat juga harus bersumber dari penyalur resmi yang berizin seperti PBF dan lain sebagainya. Untuk rumah sakit itu pengadaan dilakukan dengan alur proses e-purchasing dengan fitur negosiasi harga. Alur proses e-purchasing itu sebenarnya tanpa fitur negosiasi harga. Lalu selanjutnya ada penerimaan teman-teman, di mana penerimaan ini bertujuan untuk memelihara mutu obat, untuk menghindari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah, serta menjaga kelangsungan persediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Untuk kegiatan penerimaan ini meliputi yang pertama pemeriksaan mutu obat secara organoleptik. Untuk khusus pemeriksaan seperti label dan kemasan, perlu dilakukan pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa dan nomor batch terhadap obat yang diterima. Untuk selanjutnya ada faktur penjualan juga harus diperiksa keabsahannya dengan melihat kelengkapan faktur seperti identitas PBF, tanda tangan penanggung jawab, dan juga stempel dari PBF-nya. Lalu selanjutnya ada penyimpanan, di mana penyimpanan bertujuan untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menghindari kehilangan dan pencurian, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penyimpanan obat, di antaranya untuk penyimpanan narkotik, psikotropik, prekursor, dan obat-obat tertentu dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus. Di mana untuk tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika jarang digunakan untuk menyimpan barang lain. Biasanya untuk hal ini tuh digunakan lemari dari kayu dengan sistem double key dan double door. Untuk di mana double door double ini merupakan dari dua kunci dengan dua pintu. Jadi tiap pintu itu memiliki kunci yang berbeda. Untuk obat yang punya harus kewaspadaan tinggi atau high alert harus diwaspadai karena berdampak serius pada keselamatan pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Untuk produk lantai dingin atau cold chain produk, di mana sistem pengolahan vaksin yang dimaksudkan untuk melihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik membuat vaksin sampai pada sasaran itu pada pasien. Untuk menjaga kualitas vaksin tetap tinggi sejak diterima sampai didistribusikan ke tingkat berikutnya atau nanti saat akan digunakan, vaksin harus selalu disimpan pada suhu yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada pendistribusian teman-teman, di mana pendistribusian ini merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyerahkan sediaan farmasi dan perbankan kesehatan dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Pendistribusian obat ini juga sudah diatur dalam peraturan BPOM nomor 20 tahun 2025 tentang standar cara distribusi obat yang baik, di mana dalam aturan ini itu diatur berbagai aspek seperti yang pertama ada sistem mutu dan audit, di mana hal ini mengatur sistem mutu, prosedur audit internal, manajemen risiko, program kalibrasi validasi, investigasi penyimpangan, program pelatihan, pengendalian suhu, program perubahan pemeliharaan, penanganan keluhan dan pengusahaan produk, proses inspeksi diri dan peningkatan mutu, serta tinjauan manajemen tahunan untuk memastikan sistem tetap efektif dan relevan. Lalu selanjutnya ada personel pelatihan, di mana setiap personel yang terlibat dalam distribusi harus memahami peraturan perundang-undangan, prosedur tertulis, monitoring suhu, keselamatan kerja, dan respon darurat melalui pelatihan berkala dan sistematis.
Lalu selanjutnya ada informasi dan dokumentasi, di mana fasilitas distribusi atau distributor wajib menyediakan dan menyampaikan informasi terkait mutu obat, regulasi, sertifikat analisis, dan nomor batch kepada pelanggan, serta menjaga transparansi dalam rantai pasok untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan. Selanjutnya ada pengendalian label dan kemasan ulang, di mana ini pengemasan ulang dan pengendalian label harus sesuai prosedur, termasuk pencantuman informasi lengkap seperti nama obat, bahan aktif, nomor batch, tanggal kadaluarsa, untuk menjaga integritas produk dan mempertahankan stabilitasnya. Lalu juga ada handling bahan obat tidak sesuai, di mana obat yang tidak sesuai harus ditangani sesuai prosedur yang menjaga penggunaannya dalam rantai distribusi. Selanjutnya ada distribusi dan pengangkutan, di mana kendaraan dan peralatan yang dipilih untuk mendistribusikan suatu obat dan hasil farmasi lainnya harus bersih, aman, dan mampu menjaga mutu obat, termasuk pengendalian hama dan pembersihan secara rutin, di mana transportasi itu harus memenuhi ketentuan pengamanan, pencatatan, dan sistem pelacakan pengiriman. Selanjutnya ada pengembalian, penolakan dan penarikan produk, di mana prosedur penolakan, pengembalian dan penarikan obat harus jelas dan terdokumentasi, serta dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan menjaga kualitas obat selama proses tersebut. Selanjutnya ada inspeksi diri dan pengawasan eksternal, di mana fasilitas harus melaksanakan inspeksi diri secara periodik, didukung audit eksternal, serta mencatat semua tuntutan, temuan, dan tindakan perbaikan guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan dan meningkatkan mutu distribusi obat. Metode penyerahan obat dan fasilitas kefarmasian kepada fasilitas kesehatan lain, di mana fasilitas pelayanan kefarmasian dan dapat menyerahkan obat kepada pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter dan bidan praktik mandiri. Untuk penyerahan obat sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan apabila terjadi kelangkaan stok di fasilitas distribusi dan terjadi kekosongan stok di fasilitas pelayanan kefarmasian tersebut. Untuk pendistribusian sendiri itu tentunya ada tata laksana teman-teman, di mana diatur dalam peraturan BPOM nomor 4 tahun 2018 yang mengatur tata laksana penyerahan obat yang harus berdasarkan surat permintaan tertulis dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam formulir 7 untuk penyerahan golongan obat keras, obat bebas terbatas, dan atau prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas yang ditandatangani oleh penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian. Untuk peraturan BPOM nomor 4 2018 juga mengatur tata laksana penyerahan obat, narkotika, psikotropik, dan atau prekursor farmasi dari fasilitas instalasi farmasi kepada sarana pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud harus disertai dengan formulir serah terima obat, narkotik, psikotropik, prekursor farmasi dari instalasi farmasi terkait. Lalu yang terakhir itu ada pemusnahan teman-teman, di mana pemusnahan obat ini merupakan tindakan perusakan atau pelenyapan terhadap obat, bahan obat, kemasan, label, dan brosur yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Pemusnahan dilakukan dengan untuk memastikan obat yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak beredar di masyarakat dan tidak menimbulkan risiko kesehatan atau penyalahgunaan. Untuk mekanisme penarikannya sendiri itu diatur dalam beberapa tahapan dan terperinci, salah satunya dalam peraturan BPOM nomor 14 tahun 2022 tentang penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat mutu, dan label. Yaitu ada dua mekanisme teman-teman, di mana pertama itu ada mekanisme penarikan mandiri. Untuk penarikan mandiri sendiri ini dari pemilik izin dari obat atau sedan farmasi lainnya itu menginformasikan rencana penarikan kepada Badan POM, termasuk strategi komunikasi dan target publikasi. Lalu dari BPOM akan mengevaluasi dan memberikan surat tanggapan. Selanjutnya dari pemilik obat dan sedan farmasi itu akan melaporkan pelaksanaan penarikan secara berkala dan akhir kepada BPOM. Lalu obat yang tidak memenuhi standar harus dimusnahkan di bawah pengawasan petugas BPOM dan dilaporkan hasilnya ke Badan POM serta UPT terkait. Lalu ada mekanisme penarikan wajib, di mana dari BPOM di sini itu menerima laporan obat yang bermasalah, lalu mereka melakukan kajian resiko dan mengeluarkan instruksi penarikan melalui kepala badan, dan pemilik izin obat atau sediaan farmasi yang dilaporkan itu wajib melakukan dan melaporkan pelaksanaan penarikan dan pemusnahan obat tersebut sesuai ketentuan. Untuk pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan limbah farmasi itu mencakup obat rusak, obat kadaluarsa, sitotoksik, narkotik, psikotropik, dan prekursor yang termasuk limbah B3 medis. Untuk jumlah besar itu dapat diretur ke distributor, sedangkan untuk jumlah kecil itu dapat dirusak dengan menggunakan insinerator atau melalui pihak ketiga pengolah limbah B3. Pemusnahan dilakukan oleh apoteker dan harus disaksikan oleh pihak berwenang seperti dari Dinkes, dari BPOM, atau tenaga kefarmasian lain sesuai jenis obatnya. Setiap pemusnahan wajib disertai berita acara formulir resmi sesuai dengan ketentuan Permenkes nomor 3 tahun 2015
Peraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016 dan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Pemusnahan resep-resep yang tadi disimpan lebih dari 5 tahun dapat dimusnahkan oleh apoteker dan disaksikan oleh petugas lain di apotek. Dilakukan dengan cara dibakar atau metode lain serta dibuktikan dengan berita acara pemusnahan resep-resep. Untuk pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak memenuhi syarat, wajib dimusnahkan dan dihapus dari pembukuan sesuai aturan yang berlaku. Di mana untuk proses pemusnahan ini harus mencegah polusi lingkungan yang utamanya dan disertai daftar jumlah serta identitas produk yang akan dimusnahkan. Setiap kegiatan penghapusan dan pemusnahan itu wajib didokumentasikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lalu untuk di sini itu ada lampiran-lampiran, di mana yang pertama itu ada 6 lampiran yang terlampir. Yang pertama yang di sebelah kiri atas itu ada lampiran surat pesanan untuk narkotika. Biasanya narkotika itu dipesan melalui ke Kimia Farma. Lalu juga ada surat pesanan psikotropika. Di situ ada surat pesanan. Lalu ada surat pesanan yang mengandung prekursor farmasi. Lalu juga ada laporan pemeriksaan sedang psikotropika yang sebelah kanan bawah. Lalu juga tengahnya ada berita acara pemusnahan obat dan terakhir itu yang warna kuning ini merupakan kartu stok obat. Nah, selanjutnya itu ada penulisan resep teman-teman. Di mana dalam penulisan resep ini tidak asal muasal menulis resep dari nama dokter obat dan lain sebagainya. Tentunya ada beberapa bagian-bagian yang memiliki arti dan tujuan tertentu. Di mana yang pertamanya dari bagian atas itu merupakan inskriptio yang berisi identitas dokter seperti nama, surat izin praktek, SIP, alamat praktek, dan nomor telepon dokter. Lalu juga invokatio atau tanda R di sini tuh, yaitu artinya resipe atau ambillah. Lalu juga ada preskriptio yang berisi nama obat, kekuatan obat, bentuk sediaan obat, dan jumlah obat yang diminta. Lalu juga ada tanda signatura yang S ini tuh yang S3DD1 tab. Ini juga merupakan tanda yang berisi cara pemakaian obat, yaitu berapa kali sehari obat dan berapa lama obat tersebut harus dikonsumsi. Lalu terakhir ada subscriptio di mana berisi tanda tangan dokter atau paraf. Lalu juga ada pro itu berisi nama pasien dan umur atau berat badan dari pasiennya. Lalu selanjutnya ada pengkajian resep dan formulir terkait, di mana hal itu merupakan salah satu bagian dari layanan farmasi klinik yang dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat dan menghindari terjadinya medication error terutama pada tahap peresepan. Lalu selanjutnya ada pengkajian resep dan formulir terkait, di mana dalam hal itu terbagi menjadi ada 3 bagian teman-teman dalam satu resep itu. Pemeriksaan itu di mana yang pertama dari segi administrasi, di mana hanya terdiri dari nama pasien, umur pasien, jenis kelamin pasien, berat badan pasien, tinggi pasien, nama dokter, nomor SIP dokter, alamat dan paraf dokter, tanggal resep, dan juga ruang unit asal resep. Lalu juga dari segi farmasetik, di mana terdiri dari nama obat, bentuk sediaan, kekuatan obat, dosis obat, jumlah obat, dan aturan penggunaan. Lalu juga dari segi klinis, di mana dari interaksi obat, lalu juga ada reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD, ada juga kontraindikasi, ada juga ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat, lalu terakhir ada duplikasi dari pengobatan. Nah, dari lampiran sini dapat ya teman, ini merupakan salah satu formulir dari pengkajian resep sendiri, di mana dapat kita lihat dari ini itu ada 3 bagian kelengkapan. Yang pertama dari segi administrasi, ada dari nama dokter pendokter, penulisnya ada tanda R juga, ada tanggal penulis R, lalu ada SIP dokter, ada nama tanggal lahir dan umur pasien dan sebagainya. Lalu juga ada dari segi farmasetik teman-teman, ini juga dapat terlihat ada dari nama, bentuk, kekuatan, jumlah obat, signa, dan aturan pakai. Lalu juga ada dari segi klinisnya, terbuat dari tepat obat, tepat dosis, ada juga dari tepat rute, tepat waktu, duplikat, alergi obat, interaksi obat, dan kontraindikasi. Apabila lengkap semua dicontreng di bagian iya, dan apabila tidak, contreng tidak. Lalu juga berikan keterangan yang apabila tidak ada yang lengkap. Lalu juga di bawahnya juga ada pengkajian obat dan sebelum diserahkan seperti telah obat, obat dengan resep, jumlah dosis dengan resep, rute dengan resep, dan waktu frekuensi pemberian dengan resep. Apabila lengkap semua contreng iya, dan apabila tidak, contreng tidak, dan berikan keterangan apabila tidak ada.
Lalu ada masalah terkait obat, di mana masalah terkait obat atau dikenal juga sebagai drug related problem atau disingkat DRPS merupakan kejadian yang tidak diinginkan pasien terkait terapi obat dan secara nyata maupun potensial berpengaruh pada outcome yang diinginkan pasien terhadap obat dan penyerahan disertai pemberian informasi. Nah, di sini dapat lihat teman-teman, ini merupakan salah satu klasifikasi masalah dari DRP atau Drug Resistance Problem tadi. Di mana ini tuh menurut Pharmaceutical Care Network Europe untuk versi bahasa Indonesia, di mana dari bagian bahasa ini itu ada di bagian beberapa kode teman-teman dari mulai masalah sendiri. Bahkan ada di bagian dari domain primer dan domain sekunder. Dapat lihat ada dari kodenya P1 sampai P3. Itu salah satunya domain primernya seperti apakah terdapat masalah yang berpotensi mengurangi efek farmakoterapi. Lalu di domain sekunder juga ada keterangan apakah tidak ada efek dari terapi obat, efek terapi obatnya apa tidak optimal atau gejala indikasi yang tidak diobati. Ada juga P2 tentang keamanan penggunaan pengobatan, pasien itu mengalami atau efek obat yang merugikan seperti apa atau tidak. Lalu juga dari lainnya seperti masalah pengobatan yang berkaitan dengan efektivitas biaya, pengobatan yang tidak diperlukan, atau masalah terkait obat yang tidak jelas. Juga ada penggunaan obat juga berpengaruh teman-teman untuk dari penyebab, untuk kodenya dari mulai C1 sampai C9. Ada dari bentuk obat, pemilihan obat, pemilihan dosis, durasi pengobatan, penyiapan obat, proses pengobatan, dan lain-lain. Ini juga terdapat domain primer dan domain sekunder, jadi memang cukup lengkap dari sini dan memang harus betul-betul dikaji betul-betul apabila terkait masalah obat. Lalu di sini juga ada identifikasi masalah terkait obat, di mana di sini saya mengajukan 17 poin. Yang pertama ada terapi tanpa indikasi, kedua kombinasi obat tidak tepat, apakah juga ada indikasi tidak diterapi, terlalu banyak obat diresepkan untuk suatu indikasi, ada dosis terlalu rendah atau terlalu tinggi, aturan waktu pemakaian yang salah, tidak jelas atau hilang, lalu juga ada obat yang diresepkan tidak tersedia, ada informasi yang diperlukan tidak diberikan atau informasi yang diberikan salah, ada juga ROTD, harga obat yang diberikan melalui rute pemberian yang salah oleh tenaga kesehatan, pasien sengaja menggunakan obat kurang yang diresepkan atau tidak menggunakannya sama sekali untuk alasan apapun. Pasien juga dapat mengusulkan untuk menggunakan obat yang tidak perlu, apakah pasien mempunyai keterbatasan fisik untuk menggunakan obat yang diinstruksikan, apakah pasien tidak mampu memahami instruksi dengan tepat, ataukah mungkin ada penyebab lain atau bahkan tidak ada penyebab yang jelas secara pasti. Lalu selanjutnya ada swamedikasi dan tata laksana. Swamedikasi sendiri itu merupakan upaya masyarakat untuk mengobati diri sendiri dengan memilih dan menggunakan obat untuk penyakit atau gejala dengan menggunakan obat yang disetujui, mudah diakses dan aman untuk digunakan. Swamedikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan, membantu sakit ringan, dan mengobati penyakit kronis jangka panjang. Tentunya dari swamedikasi sendiri itu terdapat keuntungan dan kerugian. Kalau untuk keuntungannya, yang pertama itu tentunya akses pengobatan lebih murah dan dekat. Lalu juga tentunya akan menghemat biaya dan waktu untuk pergi ke dokter. Namun dari keuntungan tentunya juga ada kerugian teman-teman semuanya. Yang pertama itu untuk kerugian itu diagnosis diri ada kemungkinan tidak benar, atau juga kita dapat pengobatan yang tidak perlu, atau kita dapat kemungkinan mendapatkan efek samping yang tidak dikehendaki saat mengkonsumsi obat apabila tidak dalam eh, sesuai dengan yang seharusnya. Untuk tata laksana swamedikasi sendiri itu ada 6 teman-teman. Yang pertama itu tentunya melakukan komunikasi awal antara pasien dan seorang apoteker. Lalu juga yang kedua ada melakukan asesmen pasien seperti dari apoteker bertanya apakah sudah keluhan tentang penyakit pasien sudah berapa lama, apa yang dirasakan, lalu riwayat bepergian dan lain sebagainya. Setelah itu apabila sudah ada, ketemu nih masalah-masalahnya atau penyebab dan kemungkinan terjadinya pasien sakit apa, nanti dari apoteker akan menetapkan dan memberikan solusi kebutuhan untuk terapi pasien. Seperti apakah diberi obat atau akan diberi suplemen dan lain sebagainya. Lalu setelah itu dari apoteker akan menyiapkan obatnya sendiri. Lalu dari apoteker akan memberikan pemberian informasi obat seperti nama obatnya apa,
dipakainya berapa hari sekali, penggunaannya seperti apa, disimpan pada suhu berapa dan dalam ruangan seperti apa, lalu juga efek sampingnya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu juga akan ada verifikasi informasi di mana dari apoteker pasti akan meminta pengulangan terhadap pasien untuk menjelaskan apakah sudah dicukupkan penjelasan dari apoteker. Lalu apabila ada yang ditanyakan mungkin dipersilahkan. Lalu terakhir juga akan ada, lalu pastinya ada penutupan. Nah, selanjutnya itu ada penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini merupakan penyakit yang cenderung memburuk seiring waktu, di mana kondisi ini bisa menyerang saraf, tulang belakang, sendi, dan otak. Penyakit degeneratif ini umumnya diderita oleh orang-orang yang lanjut usia atau lansia karena fungsi dari jaringan dan organ tubuhnya itu menurun seiring pertambahan usia. Jadi ini yang bisa dibilang penyakit disebabkan oleh faktor usia, teman-teman semua. Lalu ada tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik, dan efek samping perlu diperhatikan. Tentunya dari tata laksana penyakit degeneratif ini merupakan upaya pemeliharaan menyeluruh yang bertujuan untuk mengendalikan gejala, memperlambat progresivitas penyakit, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Lalu sini juga ada tata laksana penempatan itu ada 3 teman-teman di sini itu. Yang pertama itu berdasarkan pengobatan farmakologis di mana obat-obatan untuk mengelola gejala dan memperlambat progresi. Contohnya seperti levodopa untuk penyakit Parkinson, ada obat-obat anti hipertensi, lalu ada insulin untuk diabetes. Lalu selanjutnya ada terapi fisik dan rehabilitasi di mana hal itu mencakup latihan fisik, terapi bicara, dan terapi okupasi untuk mempertahankan fungsi dan kualitas hidup. Lalu ini juga ada intervensi bedah di mana merupakan opsi bila terapi lain tidak efektif. Contohnya seperti stimulasi otak dalam atau DBS untuk Parkinson dan juga ada operasi bypass jantung. Nah, ini tuh ada contoh-contoh beberapa penyakit degeneratif, teman-teman. Di mana yang pertama itu ada hipertensi. Untuk parameter kliniknya itu terdapat di tekanan darah seperti target pasien itu tidak boleh melebihi dari 130/80. Untuk fungsi ginjal juga diperhatikan dari ureum dan kadar kreatininnya, lalu juga dari elektrolitnya juga diperhatikan. Untuk terapi farmakologinya itu dari obat diuretik seperti HCT furosemid, lalu juga ada obat-obat penghambat ACE seperti captopril dan lisinopril, obat ARB seperti losartan dan valsartan, penghambat beta-beta blocker atau bisoprolol atau atenolol, lalu juga penghambat saluran kalsium atau obat seperti amlodipin. Untuk terapi non farmakologinya itu pertama ada diet rendah garam, penurunan berat badan, aktivitas fisik teratur, berhenti merokok dan mengurangi alkohol. Untuk efek samping yang perlu diperhatikan ada hiperkalemia pada obat ACI dan ARB, lalu ada botak kering ada pada ACI, ada edema perifer pada CCB, kalsium lalu juga ada gangguan elektrolit untuk diobat diuretik. Lalu selanjutnya ada penyakit jantung di mana parameter kliniknya itu dari profil lipidnya berarti LDL, HDL dan trigliserida. Lalu juga ada tekanan darah, lalu ada fungsi hati seperti AST, ALT dan juga itu juga apabila memakai statin, obat statin. Untuk terapi farmakologinya itu pertama dari obat antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel, lalu ada obat-obat statin seperti simvastatin dan atorvastatin, dan juga ada obat beta blocker, ada obat penghambat ACE dan juga obat golongan nitrat seperti nitrogliserin. Untuk terapi non farmakologinya berhenti merokok, kendalikan berat badan, diet rendah lemak dan kolesterol, lalu juga ada olahraga teratur. Untuk efek samping yang perlu diperhatikan ada miopati atau rhabdomyolysis untuk golongan obat statin, dan juga ada gangguan gastrointestinal dan pendarahan untuk obat antiplatelet. Lalu juga ada hipotensi dan bradikardia untuk pada obat-obat beta blocker. Untuk kolesterol penyakit selanjutnya itu ada parameter kliniknya tentu dari kadar LDL, HDL, trigliserida dan kolesterol total. Dan juga ada dari fungsi hati AST, ALT dan juga ada enzim CK untuk menyatukan miopati. Terapi farmakologinya itu dari obat-obat golongan statin seperti atorvastatin dan simvastatin. Lalu juga ada golongan obat fibrat seperti fenofibrat. Untuk terapi non farmakologinya tentu diet rendah lemak jenuh dan juga aktivitas fisik yang ditingkatkan. Untuk efek samping yang perlu diperhatikan yaitu nyeri otot dan serta peningkatan enzim hati. Lalu terakhir ada penyakit osteoartritis di mana parameter kliniknya yaitu skala nyeri atau VAS, dan lalu ada fungsi sendi, ada parameter inflamasi. Untuk terapi farmakologinya ada obat dari analgesik seperti paracetamol, obat golongan NSAID atau dari ibuprofen atau meloxicam, ada suplementasi glukosamin atau chondroitin atau
Juga ada terapi non farmakologinya. Yang pertama mengurangi berat badan, lalu kedua ada latihan sendiri kan seperti fisioterapi. Efek samping yang perlu diperhatikan yaitu iritasi lambung, udah ulkus untuk obat NSAID, ada gangguan ginjal dan hepatotoksisitas untuk paracetamol dengan dosis yang terlalu tinggi. Mungkin dari presentasi saya dicukupkan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.